Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'ata min yaumin hadza ila yaumin naqdah. Perkenalkan, nama saya Abdul Hanan, mahasiswa Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon, Fakultas Tarbiyah dengan program studi Pendidikan Agama Islam. Perwakilan dari mahasiswa semester 2 kelas PAIC. Pada video kesempatan kali ini merupakan video untuk memenuhi tugas mata kuliah landasan pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Agustian Ali Rahman MPDI. Pada video kali ini, kelompok kami dari kelompok 2 akan membahas materi tentang landasan sosiologi pendidikan. Namun, sebelum kita masuk ke pembahasan materi, alangkah baiknya saya mau perkenalkan dulu rekan-rekan dari kelompok 2. Oke, berikut perkenalan dari kelompok 2. Setelah tadi kita mengenal dari anggota-anggota kelompok 2, langsung saja kita masuk ke pembahasan materi tentang landasan sosiologi pendidikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian sosiologi pendidikan. Menurut Pidarta, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dan sekelompok orang melalui struktur sosialnya. Jadi, dalam sosiologi mempelajari tentang bagaimana hubungan antara manusia satu dengan manusia yang lainnya. Pendidikan adalah suatu proses pengubahan sikap atau tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan diri melalui upaya pengajaran atau pelatihan. Sosiologi dan pendidikan, keduanya sama-sama membutuhkan adanya interaksi. Dijelaskan oleh Profesor Rahmat, beliau mengemukakan bahwa interaksi merupakan elemen penting yang tidak dapat dipisahkan dari sudut pandang sosiologi ataupun pendidikan, karena adanya interaksi merupakan syarat utama dari semua kehidupan sosial. Dengan adanya interaksi sosial, memungkinkan adanya kehidupan bersama. Menurut Uralji, dalam kehidupan bermasyarakat dibedakan menjadi 3 macam norma yang dianut, yakni yang pertama, paham individualisme. Dilandasi teori bahwa manusia lahir itu merdeka, hidup pun merdeka. Masing-masing berbuat apa saja, yang penting tidak meragukan keamanan orang lain. Yang kedua, paham kolektivisme, memberikan kedudukan berlebihan kepada masyarakat dan kedudukan anggota masyarakat secara perseorangan hanyalah sebagai alat bagi kemasyarakatannya. Dan yang ketiga, paham integratis, dilandasi pemahaman bahwa masing-masing masyarakat saling berhubungan erat secara organis dalam bermasyarakat. Jadi, secara umum, sosiologi pendidikan bertujuan untuk mengembangkan fungsi-fungsi sosial ilmu pengetahuan yang pemahaman eksplanasi, prediksi, dan ultivitas melalui pengkajian tentang keterkaitan fenomena-fenomena sosial dan pendidikan dalam rangka mencari model-model pendidikan yang lebih fungsional dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, selanjutnya dalam landasan sosiologi pendidikan itu terdapat fungsi. Di antaranya fungsi eksplanasi,
fungsi prediksi, dan fungsi utilitasi. Fungsi eksplanasi yaitu menjelaskan atau memberikan pemahaman tentang fenomena yang termasuk ke dalam ruang lingkup pembahasannya. Fungsi prediksi yaitu meramal kondisi dan permasalahan pendidikan yang diperkirakan akan muncul pada masa yang akan datang. Fungsi utilitasi yaitu menangani permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan bermasyarakat seperti lapangan kerja, pengangguran, konflik sosial, kerusakan lingkungan, dan lain-lain sebagainya yang memerlukan kedukungan pendidikan dan masalah penyelenggaraan dalam pendidikan itu sendiri. Tujuan landasan sosiologi pendidikan. Tujuan landasan sosiologi pendidikan ada 7. Yang pertama, sosiologi pendidikan sebagai analisis proses sosialisasi. Menurut Francis Bowman mengemukakan bahwa sosiologi pendidikan memperhatikan keseluruhan lingkungan budaya sebagai tempat dan cara individu untuk memperoleh dan mengorganisasikan pengalamannya. 2. Sosiologi pendidikan sebagai analisis kedudukan pendidikan masyarakat. Secara umum, sosiologi bertujuan untuk mengembangkan fungsi-fungsinya selaku ilmu pengetahuan, pemahaman, eksplanasi, prediksi, dan utilisasi melalui pengkajian tentang keterkaitan fenomena-fenomena sosial dan pendidikan dalam rangka mencari model-model pendidikan yang lebih fungsional dalam kehidupan bermasyarakat. 3. Sosiologi pendidikan sebagai analisis interaksi sosial di sekolah dan antara sekolah dengan masyarakat. 4. Sosiologi pendidikan sebagai alat kemajuan dan perkembangan sosial. 5. Sosiologi pendidikan sebagai dasar untuk menentukan tujuan pendidikan. 6. Sosiologi pendidikan sebagai sosiologi terapan. 7. Sosiologi pendidikan sebagai latihan bagi petugas pendidikan. Menurut Wilbur 1964, sosiologi pendidikan berfungsi sebagai yang pertama, sosiologi pendidikan sebagai perkembangan sosial. Menurut Watt, dalam Wilbur DKK 1964, halaman 5, pendidikan memiliki fungsi utama sebagai sarana memperbaiki dalam kemajuan sosial untuk peningkatan masyarakat. Menurut Good, DKK, sekolah dapat berhasil mendidik orang untuk melakukan kontrol sosial dengan cara yang cerdas sehingga memungkinkan budaya yang ada berkembang ke tingkat yang tertinggi. Yang kedua, sosiologi pendidikan sebagai dasar untuk menentukan tujuan pendidikan. Fungsi eksplanasi yaitu menjelaskan atau memberikan pemahaman tentang fenomena yang termasuk ke dalam ruang lingkup masyarakat. 1. Kekeluargaan dan gotong royong, kebersamaan, musyawarah untuk mufakat. 2. Kesejahteraan bersama menjadi tujuan hidup bermasyarakat. 3. Negara melindungi negaranya. 4. Selaras, serasi, seimbang antara hak dan kewajiban. Oleh karena itu, pendidikan di Indonesia tidak hanya meningkatkan kualitas manusia secara orang per orang, melainkan juga kualitas struktur masyarakatnya. Nah kawan-kawan, setelah tadi dari kelompok 2 itu menyampaikan materi pembahasan tentang landasan sosiologi pendidikan, bisa kita simpulkan bahwasannya
Kolaborasi yang baik antara unsur pendidikan dan sosiologi sebagai landasannya diharapkan akan memudahkan manusia dalam menjalani dan memahami proses kehidupannya. Dalam proses pelaksanaannya, pendidikan yang dilandasi oleh sosial memandang penting hubungan antara pendidikan dengan masyarakat tempat lahirnya pendidikan itu berada. Maka dalam prosesnya, baik tujuan, isi maupun cara pelaksanaannya harus disesuaikan dengan keadaan serta harapan lingkungan masyarakat dan kebudayaannya. Sebagai institusi, pendidikan sekolah memiliki peranan penting dalam pelaksanaan sosiologi pendidikan ini, yaitu memberikan keterampilan dasar, membuka kesempatan memperbaiki nasib, menyediakan tenaga pembangunan, membantu memecahkan masalah-masalah sosial, dan sebagai alat mentransformasi kebudayaan dalam peranata sosial. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami dari perwakilan kelompok 2 mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sebelum pamit, kami dari kelompok 2 ada sedikit pantun. Ke pasar lihat Mang Topik sama Mang Torik, beli akuarium isinya sepatu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.